Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan ini kita akan mengkaji bagaimana cara membaca kalimah la ilaha illallah atau zikir la ilaha illallah dengan cara yang benar, sesuai dengan yang dilakukan oleh Nabi, sahabat, dan sesuai dengan tuntutan ilmu tajwid. Kenapa hal ini perlu kita sampaikan? Karena masih banyak saudara-saudara kita yang muslim yang salah di dalam membaca kalimat zikir tersebut. Kita mengetahui bahwa zikir la ilaha illallah itu pahalanya luar biasa besarnya. Bahkan itu merupakan satu zikir yang paling banyak diucapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam salah satu hadis beliau menyatakan bahwa hendaklah seorang muslim itu memperbanyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan istighfar. Namun karena besarnya pahala, maka sangat pantas bagi kita untuk mencari cara atau mencari tahu bagaimana cara membaca zikir tersebut sesuai dengan kaidah ilmu tajwidnya dan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh para alim ulama. Dalam kesempatan ini kita akan mengambil kitab Al-Anwar Al-Qudsiyah fi Ma'rifati Qawaidis Sufiyah yang ditulis oleh Imam Al-Ammah Abdul Wahab Sya'rani, yang merupakan seorang ulama sufi dan terkenal sebagai salah seorang wali Allah, yang beliau itu hidup pada tahun 898 Masehi sampai 973 Masehi. Teks kitabnya akan saya kirimkan jika ada yang membutuhkannya. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, pada halaman 24 beliau berkata bahwa ulama berkata, hendaklah seseorang yang berzikir itu menjaga agar tidak terjerumus di dalam kesalahan membaca la ilaha illallah. Jadi salah membaca la ilaha illallah, sedangkan ia tahu cara membaca yang benar atau ia mempunyai waktu belajar untuk memperbaiki bacaannya, maka hukumnya haram. Bagaimana cara membaca la ilaha illallah itu yang benar? Yang pertama sekali, lam yang pertama, la yang pertama itu dimatkan. Artinya dipanjangkan, boleh 2 harakat sampai 5 harakat. Karena itu adalah majais munfasil. Kemudian hamzah setelah la, yaitu i, itu jangan dipanjangkan. Tetapi itu harus disebutkan dengan secara jelas. Kenapa demikian? Karena banyak orang-orang yang berzikir itu, saat i, itu kehilangan bentuknya, sehingga kadang-kadang kita mendengar i tersebut sudah berubah menjadi ya. La ila, la ila. Nah, jadi sudah berubah menjadi ya. Jadi bagaimana? I itu harus benar-benar jelas. La i. Oke, kemudian la selanjutnya, la di depan i tersebut harus panjang 2 harakat karena itu adalah mad tabi'i. Kemudian hanya itu tidak boleh diwakafkan dan tidak boleh dipanjangkan. Jadi salah jika seseorang membaca la ilah, itu salah. Atau la ilaha, itu juga salah. Bahkan hukumnya di sini adalah haram jika ia sengaja membacanya. Kemudian illa itu tidak dimatkan baik pada hamzahnya ataupun pada lamnya. Lalu Allah tersebut lafzul jalalah, nama Allah itu harus dipanjangkan. Kemudian ada pendapat ulama menyatakan bahwa hu itu kalau disambung itu jangan sampai didummah dan dimatkan karena akan keluar huruf lain yaitu waw. Artinya tidak boleh kita membaca la ilaha illallahu. Itu tidak boleh. Jadi saudara yang dimuliakan Allah, sampai di sini saya tegaskan kembali bahwa cara membaca zikir tersebut adalah la panjang. Kalau dibaca pendek salah. I itu harus jelas, jangan sampai berubah menjadi huruf ya. Dan i itu tidak dipanjangkan. La di depan i itu panjang 2 harakat karena mad tabi'i. Hanya tidak boleh dipanjangkan dan tidak boleh diwakafkan. Kemudian illa itu pun tidak boleh dipanjangkan. Allah itu harus dipanjangkan. Kalau diwakaf maka ha itu dimatikan. Kalau disambung maka ha itu harus dihidupkan tapi tidak boleh dimatkan.
Saudara yang dimuliakan Allah, Imam Sayyidi Ali bin Maimun, Syekh Sayyidi Muhammad bin Iraq radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa kesalahan dalam baca la ilaha illallah ini sering dilakukan oleh orang-orang ajam. Jadi yang patut bagi kita, yang layak bagi kita adalah mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengikuti kebiasaan sahabat di dalam membaca la ilaha illallah. Salafus salih, yaitu generasi terbaik sebelum 300 Hijriah itu, mereka membaca zikir la ilaha illallah itu dengan cara yang benar. Kemudian Syekh Said Yusuf Al-Ajami rahimallahu ta'ala, beliau berkata bahwasanya adab zikir yang barusan kita sebutkan itu tempatnya atau diwajibkan kepada seseorang yang berzikir, yang sadar, kemudian yang mukhtar. Makna mukhtar adalah dia masih bisa menguasai lisannya. Dalam bahasa kitab, al-dzakir, al-wa'i, al-mukhtar, yaitu seorang yang berzikir, yang masih sadar, dan dia bisa mengontrol ucapannya. Jadi bagi orang itu wajib baginya untuk menjaga tata cara membaca zikir la ilaha illallah sebagaimana yang barusan kita sebutkan. Adapun kepada orang-orang yang maslubul ikhtiyar, dia tidak mampu lagi mengontrol ucapannya ataupun dia tidak sadar lagi, yaitu orang-orang yang datang kepadanya asrar, rahasia-rahasia, artinya dia mendapatkan faedah dan fadilah daripada zikir tersebut, ada berbagai rahasia-rahasia yang muncul kepadanya sehingga dia itu tidak lagi sadar diri dalam berzikir, sehingga yang keluar daripada mulutnya adalah Allah, 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 atau hu, atau la, atau ah, atau atau ha, atau ucapan-ucapan lain yang kita tidak tahu apa maknanya. Maka orang tersebut ketika selesai kedatangan warid tersebut atau rahasia-rahasia itu, dia wajib diam, kemudian dia wajib mengikuti cara membaca zikir sesuai dengan adab yang barusan kita sebutkan. Jadi kedudukannya ini adalah bagi orang yang berzikir secara lisan. Artinya bagi orang yang berzikir secara lisan wajib bagi mereka untuk menjaga adab-adabnya. Sedangkan bagi orang yang berzikir dengan hati, fala yalzimuhu syai'un min dzalika. Orang yang berzikir dengan hati tidak diwajibkan bagi mereka untuk menjaga adab-adab di atas. Karena mengapa? Karena yang ditinjau atau diwajibkan menjaga adab-adab zikir di atas, yaitu dalam menjaga makharijul huruf, matnya dan sebagainya, itu kepada orang-orang yang berzikir secara lisan. Jadi saudara yang dimuliakan Allah, maka bagi kita yang berzikir secara cepat, itu adab-adab ini perlu kita jaga dan kita ketahui bersama serta kita ajarkan kepada orang lain, agar jangan sampai mempercepat membaca zikir itu membuat kita melangkahi atau melanggar pada adab-adab yang disebutkan, dan itu hukumnya adalah haram. Jadi jangan sampai ketika ingin mencari pahala dengan memperbanyak zikir la ilaha illallah dengan membacanya secara cepat, tapi membuat makharijul hurufnya, matnya itu terlewatkan dengan sengaja. Maka coba pastikan agar zikir kita la ilaha illallah itu berpahala dengan cara membacanya sesuai dengan adab-adab yang barusan kita sebutkan. Semoga berfaedah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.